sahabat Irman Hidayah. Pemuda itu baru berusia 18 tahun. Ramah, murah senyum, tak banyak musuh. Tapi suatu malam, ajal menjemputnya begitu cepat. Ia wafat dalam kecelakaan mendadak dan segera dimakamkan seperti biasa. Semua tampak normal. Hingga 3 hari kemudian, tanah di atas kuburnya longsor sebagian. Warga yang melihat pun gemetar. Karena wajah sang pemuda terlihat jelas, dengan mata yang setengah terbuka dan lebam di beberapa bagian. Seolah ia ingin berteriak, tapi tak bisa. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa wajah itu seperti disiksa? Padahal hidupnya biasa saja. Tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang pasti, kubur bukan tempat untuk bersandiwara. Sebelum kita mulai, tolong tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga dari api neraka. Terima kasih. Sekarang tonton kisah ini sampai akhir, karena bisa jadi ini bukan hanya tentang dia, tapi tentang kita yang masih merasa aman, padahal ajal sudah mulai mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Fikri, usianya 18 tahun. Lahir dan besar di sebuah desa di Pulau Sumatera. Di tengah keluarga yang sederhana dan penuh kasih, ia anak satu-satunya. Ibunya seorang penjual makanan kecil di pasar, sementara ayahnya bekerja serabutan, kadang sopir, kadang tukang bangunan. Meski hidup pas-pasan, mereka tak pernah mengeluh. Dan Fikri, dalam pandangan banyak orang, adalah anak yang baik. Ia dikenal ramah kepada tetangga, tidak pernah membuat onar, selalu menyapa sopan saat bertemu orang tua. Sesekali membantu warga yang butuh tenaga, mengantar barang, memotong rumput, atau mengangkat galon. Tak sedikit orang berkata, kalau semua anak muda seperti Fikri, kampung ini pasti tenang. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang tak terlihat oleh banyak mata. Fikri memang tidak buruk, tapi ia juga bukan anak yang dekat dengan agama. Ia jarang terlihat di masjid. Sholatnya tak teratur, kadang zuhur saja, kadang hanya maghrib, dan seringkali lupa isya. Subuh, itu hampir selalu tertinggal. Malam-malamnya lebih banyak dihabiskan di depan layar ponsel. Entah main game, scrolling video tak berujung, atau nongkrong sampai larut malam bersama teman-temannya. Ayahnya sering menasihati, Fikri, hidup ini singkat, jangan tinggalkan sholat. Tapi Fikri hanya tertawa kecil. Tenang ya, nanti juga aku berubah. Ibunya lebih lembut. Kadang menangis diam-diam saat melihat anaknya bangun siang, melewatkan sholat, lalu tidur lagi setelah main game semalaman. Tapi Fikri tetap merasa, hidup ini masih panjang. Ajal? Itu urusan orang tua. Ia masih muda, kuat, dan sehat. Ia punya cita-cita sederhana, yaitu ingin buka usaha bengkel motor. Sudah mulai mencicil tabungan dan sering memperbaiki motor teman-temannya tanpa minta bayaran. Ia juga punya banyak teman, dikenal akrab dan disukai. Tak pernah mabuk, tak pernah mencuri, tak pernah berkelahi. Tapi sayangnya, ia juga tak pernah serius dengan waktu. Hingga suatu malam, Fikri keluar rumah seperti biasa. Mengenakan jaket hitam dan helm yang belum dikancing, ia menyalakan motor dan berkata singkat pada ibunya, "Bu, sebentar aja ke warung depan." Tapi waktu berjalan, 1 jam, 2 jam, Fikri belum kembali. Lalu suara sirennya terdengar. Tetangga-tetangga berlarian keluar, dan seorang tukang ojek berteriak, "Ada kecelakaan di ujung gang." Tubuh Fikri ditemukan tergeletak di bawah tiang listrik, motor remuk, helm terpental beberapa meter. Nafasnya sudah tidak ada, matanya tertutup rapat, darah mengalir dari pelipis kanan. Ibunya histeris, ayahnya limbung, dan seluruh desa seolah membeku.
Keesokan paginya, jenazah Fikri dimandikan dan dikafani. Orang-orang berdatangan, anak-anak muda menangis, warga menyesal, tak pernah benar-benar menasihati Fikri dengan serius. Pemakaman berjalan seperti biasa. Doa dipanjatkan, tanah ditimbun, nisan dipasang, dan semua kembali ke rumah masing-masing, mengira segalanya telah selesai. Padahal, perjalanan Fikri baru saja dimulai. Dan 3 hari kemudian, Allah akan tunjukkan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Pagi itu, langit tampak mendung. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Warga desa masih berbicara tentang kepergian Fikri. Sebagian belum percaya, pemuda yang biasa mereka lihat nongkrong di warung kopi kini telah diam di dalam tanah. Pemakamannya 3 hari lalu berlangsung tenang. Orang-orang datang dalam jumlah yang tak sedikit. Anak-anak muda yang sering nongkrong bersamanya ikut mengantar. Ada yang menangis, ada pula yang tertunduk lesu, seolah tersadar bahwa ajal benar-benar tidak menunggu usia. Jenazah Fikri dikebumikan di pemakaman umum desa, barisan keempat dari pintu masuk, di sebelah makam seorang kakek tua yang wafat setahun lalu. Prosesi pemakaman berlangsung tanpa keanehan. Tanah digali, jenazah diturunkan, lalu ditutup kembali dengan pelan dan hati-hati. Ayah Fikri menatap nisan itu lama sekali sebelum pergi. Ibunya tak berhenti meneteskan air mata. Tangisannya lirih namun menusuk. Bagi mereka, Fikri bukan sekadar anak. Ia satu-satunya dunia mereka. Namun, tak ada yang menduga. 3 hari setelah itu, desa kembali diguncang. Bukan oleh gempa, bukan pula oleh bencana besar, tapi oleh sesuatu yang hanya dilihat oleh mereka yang lewat lebih pagi dari biasanya. Seorang nenek tua yang hendak menziarahi makam suaminya lebih awal dari hari-hari biasa, menjerit saat melihat sesuatu di barisan makam keempat. Astagfirullah. Teriakannya terdengar sampai ke jalan kecil. Beberapa warga berlari mendekat, dan ketika mereka sampai di lokasi, mata mereka membelalak. Tanah makam Fikri ambles sebagian. Bukan longsor besar, hanya seperti lubang selebar 2 telapak tangan. Tapi yang terlihat di dalamnya membuat kaki mereka lemas. Wajah jenazah Fikri terlihat, tapi bukan wajah yang damai. Bukan pula wajah seperti saat ia dikafani, melainkan wajah yang telah memar di beberapa bagian. Kulitnya kebiruan, matanya setengah terbuka, dan rahangnya seolah terkunci dalam tekanan. Ada yang berkata seperti ingin menjerit, tapi tak bisa, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi terlambat. Beberapa warga langsung menangis, yang lain terduduk tak sanggup berdiri, dan dalam hitungan menit, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Kubur Fikri terbuka. Wajahnya memar. Kenapa bisa begitu? Kepala dusun dipanggil. Beberapa tokoh agama datang. Ayah Fikri berjalan pelan menuju makam. Wajahnya pucat. Sementara sang ibu langsung pingsan setelah mendengar kabar itu dari tetangga. Seseorang menutup lubang kecil itu kembali dengan tanah. Bukan dengan sekop, tapi dengan tangan sendiri. Tak ada yang tahu harus berkata apa. Tak ada yang berani menyimpulkan. Tapi sebagian berbisik lirih. Apakah ini azab kubur? Tapi Fikri orang baik. Kenapa bisa begitu? Atau ada sesuatu yang tak pernah kita tahu selama ini? Malam harinya, suasana desa sunyi. Tak seperti biasanya, warung-warung tutup lebih awal. Anak-anak dilarang keluar rumah. Dan sebagian warga mulai teringat sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya kubur itu adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Ayah Fikri duduk di ruang tamu, menatap kosong. Ia akhirnya mengakui pada seorang ustadz desa bahwa Fikri memang sering lalai dalam salat, bahwa ia sudah sering menasihati
Tapi sang anak selalu berkata, "Tenang saja ya, nanti juga aku berubah." Hingga hari itu, belum ada satupun warga yang bisa tidur dengan tenang. Bukan karena takut pada Fikri, tapi karena takut kalau apa yang menimpanya bisa jadi akan menimpa mereka yang hidup seperti dirinya. Wajah memar itu kini menjadi tanda tanya besar. Dan satu hal yang terus bergema di hati para tetangga, apakah ini peringatan dari langit untuk orang-orang yang merasa masih punya banyak waktu? Malam itu, rumah keluarga Fikri tidak seperti biasanya. Sunyi, hanya suara tangisan ibunya yang kadang terdengar dari balik kamar. Sementara ayahnya duduk diam di ruang tamu, tak berbicara, tak menjawab sapa tetangga. Tatapannya kosong, penuh sesal. Ada luka yang tak bisa dijahit dengan ucapan sabar. Ustadz Salim, salah satu tokoh agama desa, datang menjelang Isya. Ia duduk pelan di sebelah sang ayah, tanpa banyak kata. Lalu perlahan, mulailah sang ayah membuka kisah tentang siapa Fikri sebenarnya. "Ustadz," ucap ayah Fikri lirih, "anak saya itu baik kalau dilihat dari luar. Dia sopan, suka bantu orang, nggak pernah buat masalah." Ustadz Salim hanya mengangguk. "Tapi," lanjutnya, "sholatnya sering bolong. Saya sudah sering tegur. Berkali-kali saya bilang, 'Nak, hidup ini sebentar, jangan tinggalkan sholat.' Tapi jawabannya selalu sama, 'Nanti juga tobat ya.'" Ibunya datang dari dalam kamar, wajahnya sembab. Ia duduk sambil memeluk mushaf kecil yang biasa Fikri simpan di rak, yang entah sejak kapan tak pernah dibuka. Lalu ia mulai bicara dengan suara gemetar. "Dulu waktu kecil, Fikri rajin ikut ngaji. Tapi sejak masuk SMP, dia mulai berubah. Kadang sholat, kadang enggak. Kalau ditegur cuma senyum. 'Tenang aja Bu, masih muda ini.'" Suaranya pecah. "Padahal saya sering lihat dia begadang main game. Subuhnya lewat, zuhur baru bangun. Hati saya gelisah, tapi saya takut dibilang cerewet." Keduanya menangis, dan Ustadz Salim hanya bisa menunduk. Bukan karena ingin menghakimi, tapi karena hatinya ikut perih melihat betapa banyak anak muda yang merasa waktu masih panjang hingga menganggap taubat bisa ditunda. Lalu sang ayah berkata lagi, "Yang paling saya sesali, saya tahu dia jauh dari masjid, tapi saya juga jarang ajak dia ke masjid. Saya biarkan karena takut dia marah. Saya kira masih banyak waktu." Kalimat itu berulang. "Saya kira masih ada waktu." Betapa banyak orang tua yang berkata begitu. Betapa banyak yang menyangka usia muda adalah garansi untuk hidup lama. 1 minggu setelah pemakaman, warga mulai bercerita. Ada yang bermimpi melihat Fikri menangis. Ada pula yang bermimpi kuburnya basah dan gelap. Sebagian tokoh agama tak ingin berspekulasi. Namun mereka semua sepakat, Allah sedang mengingatkan kita lewat anak ini. Karena apa yang menimpa Fikri mungkin tak seburuk para pendosa besar, tapi justru seperti mayoritas manusia hari ini. Biasa saja, tapi lalai. Tidak jahat, tapi juga tidak sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan sesuai keadaan terakhirnya." Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadits lain, "Dekatkanlah anak-anak kalian dengan sholat saat mereka berusia 7 tahun." Hadis riwayat Abu Dawud. Tangisan itu belum berhenti. Tapi malam itu, Ustadz Salim mengajak kedua orang tua Fikri untuk memulai dari diri mereka, agar musibah ini tak hanya menjadi ratapan, tapi juga peringatan, agar air mata tak jatuh sia-sia, tapi menjadi saksi perubahan. "Jangan hanya mendoakan Fikri," kata beliau, "tapi bangun malam, sholat taubat, sedekah atas namanya, dan beritahu anak-anak lain di desa ini bahwa usia muda bukan jaminan, dan malam itu
Entah mengapa, semua orang yang mendengar kisah Fikri mulai memeriksa ulang hidup mereka, karena terkadang yang paling menyentuh bukan kisah para pendosa besar, tapi mereka yang terlihat baik, namun perlahan lupa kepada Tuhan. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, namun wajah Fikri yang membiru, matanya yang setengah terbuka, seolah tak bisa dilupakan. Bukan hanya oleh orang tuanya, tapi juga oleh warga satu desa, di masjid, di warung, bahkan di pesantren kecil yang terletak di pinggiran kampung. Para santri membahas peristiwa itu lirih, penuh rasa takut. Semua bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini azab atau ujian bagi keluarga? Tak ada yang berani menyimpulkan. Namun malam demi malam, suasana desa itu berubah. Anak-anak muda yang dulu suka nongkrong hingga larut, kini mulai terlihat di syaf subuh. Bapak-bapak yang dulu sibuk urusan dunia, mulai terlihat duduk bersimpuh dalam halakah zikir, karena mereka tahu, kubur telah mengajarkan sesuatu. Bukan lewat ceramah, bukan pula lewat tulisan, tapi lewat isyarat yang tak bisa dibantah. Wajah seorang pemuda yang memar di dalam liang lahat. Ustadz Salim, yang juga menjadi saksi dalam kejadian itu, akhirnya mengangkat tema khutbah Jumat dengan suara yang berat namun tegas. Saudara-saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kubur itu adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau diam sejenak. Jamaah menunduk. Ada yang menitikan air mata. Dan siapa yang mengira bahwa azab kubur itu hanya untuk orang yang jahat, maka ia keliru. Karena azab bisa datang kepada siapa saja yang lalai, menunda taubat, dan menganggap hidup ini akan panjang terus. Hari itu langit mendung, hujan turun setelah khutbah selesai, dan seolah alam pun ikut menangisi kisah Fikri. Wajahnya yang dulu dikenal sebagai pemuda baik dan sopan, kini menjadi simbol peringatan paling sunyi, namun paling menggetarkan hati. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika ia diletakkan di dalam kubur dan teman-temannya berpaling darinya hingga ia mendengar langkah sendal mereka, maka datanglah dua malaikat lalu mendudukkannya dan bertanya, apa yang kamu katakan tentang orang ini, Rasulullah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama menjelaskan, fase itu bukan hanya tanya jawab, tapi awal dari alam yang nyata, yang lebih hakiki daripada dunia. Dan apakah Fikri menjawab dengan benar? Ataukah ia tergagap, seperti ia menunda semua perintah Allah semasa hidupnya? Tak ada yang tahu, tapi wajahnya sudah cukup menjadi pelajaran. Beberapa warga mengaku bermimpi aneh. Seorang pemuda mengaku melihat Fikri berdiri di tengah kabut, tak bisa bicara. Yang lain bermimpi melihat makamnya digenangi air hitam. Ustadz Salim menenangkan, kita tidak boleh terlalu jauh menafsirkan mimpi, tapi kita wajib mengambil ibrah dari kenyataan. Dan kenyataan itu adalah, kubur telah terbuka, wajah telah bersaksi, dan kematian tak lagi menunggu waktu nanti. Fikri mungkin tak pernah menyangka bahwa hidupnya yang biasa saja justru akan menjadi pengingat bagi banyak orang, bahwa lalai itu bukan hal kecil, dan menunda taubat bukanlah candaan. Karena jika ajal datang saat hati belum siap, kubur bisa menjadi penjara yang lebih kelam dari malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berzikirlah kalian tentang penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Langit kini bersih, namun kesan mendalam dari peristiwa itu belum hilang, karena siapapun yang melihat wajah itu tak akan pernah lupa. Wajah memar dari seorang pemuda yang tampak biasa saja, namun ternyata membawa luka yang belum sempat diampuni. Dan kini,
mungkin sedang menghadapi pertanyaan demi pertanyaan dalam sunyi liang lahat. Hari-hari berlalu, namun kisah tentang Fikri tak juga hilang dari bibir warga. Ia memang sudah tenang di dalam tanah, namun ingatannya terus hidup, menjadi cerita yang membuat banyak orang mulai berhenti menunda sholat, mulai memegang kembali mushaf yang berdebu, dan mulai memandang waktu dengan lebih serius. Karena kini semua orang tahu bahwa kematian tak pernah melihat usia, dan azab bukan hanya untuk para penjahat besar, tapi juga bagi mereka yang terlihat biasa, namun lalai sepanjang masa. Suatu malam, di sebuah halakah kecil setelah Isya, Ustadz Salim berkata, "Sahabat-sahabatku, jangan menunggu merasa siap untuk kembali kepada Allah. Karena seringkali saat kita merasa belum siap, justru itulah saatnya kita dipanggil pulang." Ia lalu melanjutkan dengan hadits Nabi Muhammad SAW. "Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 hal. Kemiskinan yang melupakan, kekayaan yang menyombongkan, penyakit yang melemahkan, usia tua yang merusak, kematian yang tiba-tiba, Dajjal, seburuk-buruk makhluk yang dinanti, atau kiamat yang paling mengerikan dan tersembunyi." Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah terdiam, tak ada yang berbicara, semua merenung karena dalam hati mereka wajah Fikri kembali terbayang. Beberapa anak muda kini mulai bertanya kepada Ustadz tentang bagaimana cara bertaubat yang benar. Mereka datang dalam diam, dengan kepala tertunduk, karena mereka sadar tak ada yang menjamin mereka tak akan mengalami nasib yang sama. Dan inilah makna hikmah dari musibah, ketika Allah menurunkan peringatan bukan untuk menyiksa, tapi untuk menghidupkan kembali hati-hati yang selama ini tertidur. Fikri mungkin hanya pemuda biasa, bukan preman, bukan pezina, bukan pencuri, tapi ia lalai. Itu cukup untuk membuat waktu berlalu tanpa makna. Dan lalai adalah dosa yang sering tak terasa, karena ia datang dalam bentuk kemalasan, penundaan, dan kebiasaan. Nanti sholat, nanti ngaji, nanti tobat. 3 kata yang sangat berbahaya, karena nanti bisa saja berarti tidak pernah. Sampai akhirnya, malaikat maut menjemput. Dalam hadis yang sangat menakutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang mati dan belum pernah bertaubat, maka ia akan menyesal, tapi penyesalan tak berguna lagi." Hadis riwayat Bukhari. Dan penyesalan itulah yang tampak di wajah Fikri ketika kuburnya terbuka dan matanya setengah terbuka, seolah ingin berbicara kepada dunia, "Jangan hidup sepertiku, jangan tunda taubat seperti aku." Kini, warga desa tak lagi hanya mendoakan Fikri. Mereka juga memperbaiki diri, karena mereka tahu bahwa Allah telah menunjukkan 1 jiwa agar ratusan lainnya kembali ke jalannya. Ibunya kini setiap malam menangis di sejadah, mengirim doa, membaca surah Yasin, berharap Allah ampuni anaknya. Ayahnya mulai aktif ke masjid, mengingatkan pemuda-pemuda lain dengan lembut, "Nak, jangan sia-siakan hidupmu. Kita tidak tahu apakah esok kita masih bisa bernafas atau tidak." Dan kita semua yang membaca atau mendengar kisah ini juga harus bertanya dalam hati, apakah kita masih sering menunda-nunda kebaikan? Apakah kita sudah benar-benar menunaikan sholat tepat waktu? Apakah hati kita hadir dalam sujud atau sekadar formalitas semata? Karena kubur tidak bisa ditipu. Sholat yang bolong, taubat yang ditunda, dan dosa yang dianggap biasa bisa berubah menjadi penyesalan yang tak terbendung. Mungkin hari ini kita masih tertawa, masih sibuk dengan dunia, tapi siapa tahu saat malam datang, itu adalah malam terakhir kita di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian.
hadis riwayat Tirmizi, dan kisah Fikri semoga menjadi cermin bahwa kita tak boleh merasa aman hanya karena belum mati. Karena malaikat maut tidak pernah lupa tugasnya. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 15 amalan yang mudah dilakukan manusia, tapi berat timbangannya di sisi Allah. Linknya kami sematkan di akhir video ini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan lupa bagikan kisah ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.